Shirley Juanda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang meninggal dunia setelah menjadi korban kecelakaan kapal Bella 72 pada 12 Oktober 2024. Ia menggantikan posisi suami untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara di tahun 2024. Shirley berhasil meraih suara terbanyak dan resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Shirley Juanda lahir di Ambon, Maluku, 8 Agustus 1982. Ia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005 dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Egbert, Adeline, dan Edric. Awalnya ia bersekolah di SMA Kristen Petra II Manyar, Surabaya, kemudian pindah ke SMA Katolik Swastiastu Denpasar dan lulus dari sana. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Kristen Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Ia kemudian melanjutkan studi dalam program double degree di In Holland University, Belanda, dan lulus pada tahun 2004. Sebelum terjun ke dunia politik, Shirley berkarir di sektor swasta sebagai direktur di PT Bella Group yang dijalankan bersama sang suami. Shirley juga dikenal sebagai sosok yang aktif ikut dalam organisasi, diantaranya sebagai pengurus Perwosi Pusat, Ketua Umum Foriken Kabupaten Pulau Morotai, Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai, Pembina Yayasan Bella Peduli, dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara. Orientasi pelayanan, Ibu Shirley selalu menempatkan kepentingan masyarakat. Salah satu nilai dari Ibu Shirley yang sedang diperbincangkan di publik yaitu hal pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Beliau juga tidak segan-segan untuk turun ke lapangan agar mendengar aspirasi dari masyarakat. Ibu Shirley merupakan seorang yang akuntabel. Beliau selalu menyampaikan program dan kebijakan secara transparan dan akuntabilitas demi kebaikan bersama. Aktif dalam mengawal program-program sosial, selalu memberikan laporan kepada publik dan donatur sebagai bukti tanggung jawab moral dan administratif. Kompeten, beliau terus menghadirkan inovasi di dalam pekerjaannya, salah satunya terminal peti kemas Sepupi Neoport, yang mana beliau belajar dan melihat langsung ke Kota Makassar dan menjadikannya sebagai contoh untuk membangun Maluku Utara. Harmonis, beliau memiliki sifat yang humanis dalam merangkul seluruh masyarakat Maluku Utara dalam membangun Maluku Utara. Dapat dilihat saat beliau menjalankan programnya Rumah Tidak Layak Huni, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis, serta selalu merangkul nelayan di Maluku Utara. Loyal, sebagai Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley menunjukkan loyalitas tinggi kepada masyarakat dengan keberanian mengambil tanggung jawab besar di tengah duka mendalam. Ketika mendiang suaminya Benny Laos wafat sebelum masa kampanye selesai, beliau tidak mundur dan akan memilih menyelesaikan amanah yang telah dipercayakan rakyat. Keputusan ini bukan hanya soal keberanian politik, tetapi cerminan loyalitas sejati terhadap visi bersama yang telah dibangun untuk Maluku Utara. Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan infrastruktur ketahanan pangan, inilah yang menjadi fondasi untuk kesejahteraan jangka panjang masyarakat Maluku Utara. Beliau membuktikan bahwa loyalitas bukan sekadar tentang kesetiaan pada institusi atau jabatan, tapi tentang dedikasi penuh terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat yang telah mempercayainya sebagai pemimpin. Lalu adaptif, sebagai seorang pemimpin yang baru menjabat di tengah situasi sulit, ia mampu cepat beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan daerah, berinovasi dan solusi, serta menjawab berbagai dinamika terkait kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah Maluku Utara. Salah satu bentuk adaptasi yang menonjol adalah kemelekannya terhadap teknologi dan media sosial sebagai alat komunikasi kepemimpinan yang modern. Ibu Shirley aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Pendekatan digital ini tidak hanya mempermudah akses informasi bagi masyarakat Maluku Utara, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan yang ada. Kolaboratif. Ibu Shirley Juanda adalah pemimpin yang kolaboratif dan dedikasi dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak. Salah satunya kerjasama memperkuat hubungan ekonomi serta perdagangan antara Maluku Utara dan Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, tidak hanya membahas soal ekonomi dan perdagangan, tetapi juga memperoleh ilmu dari provinsi yang dipimpin oleh Ibu Khofifah tersebut, yaitu membangun sektor pertanian dengan komoditas unggulan dari Jawa Timur, seperti nanas jumbo, organik dari Jember yang akan mulai dibudidayakan di Maluku Utara. Beliau memberi kemampuan kerjasama yang efektif serta memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Kesimpulan bahwa kita harus membangun kerjasama yang sinergis di dalam maupun di luar instansi tempat kita bekerja.